Ya, sebelum kita berbincang bersama Pak Wawan Purwanto, saya kembali menyapa rekan Carlos Michael yang ada di lapangan saat ini. Carlos, bagaimana kondisi Anda di sana saat ini? Anda tepatnya berada di lokasi di mana? Masih sekitar Lotus Masih Department kemudian Store? belum bisa dikonfirmasi apakah benar ledakan yang terjadi di kawasan Sarina ini adalah di baliknya adalah ISIS. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa kondisi yang ada di sini proses sterilisasi wilayah begitu yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejak hampir 2 jam 30 menit peristiwa ini terjadi sudah mulai diperkecil begitu. Tadi kami berada sekitar 150 meter dari titik perempatan Sarina ini, tetapi kemudian sejak kurang lebih 10 menit yang lalu juga di depan Bundaran Hotel Indonesia dan sebaliknya juga di perempatan menuju Bank Indonesia sudah mulai dibuka, diperkecil kurang lebih hanya sekitar batas jalan raya yang tepat berada di depan Sarina, dan semakin banyak orang pemirsa memantau di sini, melihat di sini untuk mengetahui sejauh mana peristiwa ini terjadi. Tadi kami di pertama yang terjadi, maksud kami lokasi ledakan kedua. Lokasi ledakan pertama adalah di pos polisi di belakang saya kanan sekitar kurang lebih 50 meter. Di belakang saya adalah pos polisi yang menurut informasi dari seorang satpam tadi melihat bahwa 2 orang polisi ditembak seperti itu oleh terduga teroris. Sementara di sebelah kiri belakang saya ini adalah Starbucks Coffee. Ini adalah restoran kopi, kedai kopi cepat saji yang berada di gedung Skyline atau gedung Menara Cakrawala. Ini adalah lokasi ledakan kedua di mana terjadi ledakan sekitar pukul informasi sebenarnya ada 2 terduga teroris yang melakukan aksinya. Tadi tepat di titik perempatan Sarina ini ada 1 jenazah yang tergeletak, dikatakan adalah pegawai dari restoran cepat saji Hoka Hoka Bento, yang kemudian ada juga yang mengatakan seorang wartawan. Belum bisa dikonfirmasi jenazah. 7 korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Dan juga kami juga mendapatkan informasi tadi ada 2 orang dewasa dan terlihat juga adalah 1 anak kecil yang menjadi korban, juga dapat dikonfirmasi lebih lanjut di RSPAD Gatot Subroto. Kami informasikan situasi di sini pemirsa. Setelah sebelumnya kurang lebih 1 sampai 2 jam yang lalu ditutup jalur ini, tidak bisa ada masyarakat ataupun wartawan yang bisa berlalu lalang di sepanjang jalanan. Saya gambarkan jika dari titik perempatan ini, titik perempatan menuju ke arah Sabang, di depan Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol ada sekitar 200 meter tidak bisa dilalui, atau sebaliknya dari titik menuju ke Wahid Hasim ke arah Pasar Tanah Abang itu juga tidak bisa dilalui. Sekitar kurang lebih 200 meter sterilisasi. Sementara itu dari titik depan Sarina menuju ke Bundaran Hotel Indonesia juga ditutup karena steril. Dan juga titik lain lagi dari titik Sarina menuju ke arah tempat rekan saya Nori Utari melaporkan sejak tadi, itu ke arah bundaran, maksud kami ke arah Bank Indonesia juga ditutup untuk umum. Tetapi saat ini kurang lebih 15 menit berlalu, situasi di sini, jalur ini sudah kemudian bisa dibuka kembali. Polisi memperkecil titik untuk hanya memarkir kendaraan banser begitu, ada sekitar 3. Tetapi kemudian kegiatan di
gedung Menara Cakrawala ini masih terus dilakukan penggerebekan. Belum dapat kami konfirmasi apakah satu terduga teroris yang sejak tadi diburu di Menara Cakrawala ini sudah berhasil ditangkap atau mungkin kemudian tewas. Belum ada informasi lebih lanjut soal ini. Tetapi sejak kami berada di depan Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol sejak pukul 11:30 siang tadi, setidaknya kami menghitung ada sekitar 7 ambulans yang keluar melalui pintu Jalan Sabang ini. Dan kita bisa kemudian memperkirakan ini adalah 7 ambulans yang mengangkut 7 jenazah yang saat ini sudah berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ya, Carlos. Saya bersama dengan juru kamera saya Muhammad Reza, kita kemudian Veronica Moniaga, kita akan memantau lebih dekat lagi ke pusat sterilisasi yang diperkecil begitu. Ini hanya sekitar kurang lebih 30 meter dari tempat saya berada saat ini. Polisi sekali lagi, Faye, memperkecil sterilisasi. Tadi sterilisasi dilakukan kurang lebih 500 meter dari titik perempatan Sarina ini. Kalau di sisi menuju ke arah Bank Indonesia ada gedung Jaya Pembangunan Jaya. Sementara di sebelah kirinya adalah gedung Bawaslu. Kemudian di ruas Jalan Wahid Hasim ke arah Sabang itu ada gedung Mall Sarina. Sementara di sebelahnya lagi atau tepat di depan Gedung Jaya adalah Gedung Skyland Menara Cakrawala. Saya akan mengajak Anda, Faye, untuk bisa melihat lebih dekat posisi dari lokasi ledakan kedua. Lokasi ledakan kedua adalah Starbucks Cafe yang ada di Menara Cakrawala ini. Ini tepat di belakang saya, kanan belakang saya ini adalah Starbucks Cafe. Sebelahnya adalah Pizza Hut. Sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, menurut informasi, ini adalah tempat lokasi ledakan kedua. Ledakan kedua yang terjadi. Jika kemudian memungkinkan, gambar bisa memperlihatkan visual bahwa kondisi Starbucks Cafe ini dalam kondisi yang hancur lebur begitu. Sementara itu dulu, Veronica Moniaga. Baik, Carlos, pemaparan dan penjelasan yang sangat baik begitu, cukup jelas. Semoga ini juga bisa menjadi informasi bagi warga yang mungkin sedang berada di rumah atau di sekitar lokasi. Meskipun kita lihat bahwa memang lokasi untuk sterilisasi sudah mulai diperkecil, sebenarnya saya ingin lebih jauh mengetahui apakah itu berarti sudah cukup aman bagi warga berkeliaran di sekitar lokasi ledakan. Namun, ya, Carlos, Anda bisa mendengar saya, Carlos? Iya, Faye. Baik, Carlos, Anda mengatakan lokasi sterilisasi ini mulai diperkecil. Saya melihat sudah cukup banyak masyarakat berada di sekitar Anda saat ini. Apakah ini berarti pertanda bahwa lokasi tersebut sudah aman kemudian menjadi tempat warga berkumpul ataupun juga melihat secara langsung lokasi ledakan yang baru beberapa jam saja terjadi tadi, Carlos? Iya, betul sekali. Jika kurang lebih 30 menit yang lalu kami para wartawan untuk berdiri saja di teras sekitar Menara Mall Sarina itu tidak diizinkan begitu oleh pihak kepolisian dan juga pihak gabungan dari TNI. Tetapi saat ini sekitar hampir kurang lebih 20 menit lokasi sterilisasi yang saya katakan tadi untuk dari 4 arah, baik dari Tanah Abang maupun dari Kebon Siri, kemudian dari Bundaran Hotel Indonesia, baik dari kemudian arah Monas, tadi masing-masing panjangnya 500 meter, 4 arah ini ditutup dan disterilisasi. Tetapi saat ini sterilisasi sudah tidak dilakukan lagi, hanya diperkecil tepat di
di lokasi tempat kejadian perkara, yakni di pos polisi dan juga di Menara Cakrawala. Masyarakat saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya sudah sangat banyak yang bisa berlalu lalang dengan bebas. Polisi sebenarnya tadi berupaya untuk kemudian melarang warga, tetapi dengan banyaknya warga dan juga kita para kru media yang begitu banyak di sini sangat bisa berada di dekat lokasi, kita bisa kemudian memprediksi ini pihak kepolisian sudah berhasil mengamankan situasi di sini. Tetapi kami memang belum bisa mendapatkan konfirmasi sejauh apa proses yang sudah dilakukan di lapangan. Tetapi kemudian saya mau menggambarkan ke Anda, pemirsa, saya menjanjikan tadi untuk menggambarkan, menunjukkan kepada Anda adalah lokasi ledakan yang kedua. Lokasi ledakan yang kedua adalah Starbucks Cafe. Pada pukul 11 siang tadi, kebanyakan dari media sosial, kemudian media sosial menyebutkan bahwa terjadi ledakan di Mall Sarina, tetapi ternyata kita meleset bahwa yang terjadi ledakan bukan di Mall Sarina, tapi justru di gedung tepat di sebelah kanan. Kalau dari arah Bundaran Hotel Indonesia adalah sebelah kanan dari gedung Sarina, yakni gedung Skyline atau Menara Cakrawala. Mungkin bisa memberi tempat buat saya. Ini adalah lokasi Starbucks Cafe. Permisi Mas, iya. Sudah ada police line, Ini adalah lokasi Starbucks Cafe. Adalah lokasi ledakan yang kedua. Kita bisa melihat Starbucks Cafe dalam keadaan yang berantakan begitu, hancur, kaca-kacanya pecah. Tepat di sebelahnya adalah Pizza Hut. Dan disinilah lokasi ledakan yang kedua. Pihak polisi kemudian saat ini kembali meminta kami untuk mundur, untuk kemudian kembali mensterilisasi posisi ini. Veronica, kembali ke Anda. Oke, baik Carlos. Jadi ada misinformasi juga bahwa ternyata ledakan kedua terjadi di kedai kopi Starbucks begitu, bukan kemudian di gedung Sarinah. Terima kasih Carlos atas pemaparan Anda. Tetap berhati-hati bersama tim Anda. Kami akan terus mengupdate laporan dari Anda langsung.